kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mungkin dari depan sampai di belakang hadir semua hari ini. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik Diki, mana Diki? Ketua kelasnya. Diki, Bapak minta untuk pandu teman-teman dalam doa sebelum mulai pembelajaran. Silakan berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa sudah selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar agar lebih semangat lagi, apakah siap belajar hari ini? Siap belajar? Alhamdulillah, jadi semuanya siap belajar. Sekarang sebelum kita mulai belajar, angkat semua buku-buku pembelajaran, buku siswa, buku catatan di atas meja, diletakkan di atas meja dan ditata rapi untuk kalau bagi yang siap belajar pada kesempatan hari ini. Jadi kalau mejanya boleh dilihat, mungkin masih ada kotoran, silahkan dipilih kotorannya itu. Kalau beri kesempatan untuk taruh di tempat sama. Oke baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah siap dan semangat belajar untuk pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar kembali tentang materi-materi kita berkaitan dengan masih berkenaan dengan materi-materi sebelumnya. Kalau semua pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana ciri-ciri pubertas itu pada anak laki dan anak perempuan. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang kelima, yaitu pada tema ke-6 tentang menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, khususnya pada muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak hebatku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, yaitu dengan mengamati atau dengan kegiatan mengamati poster, maka siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan kegiatan mengamati poster, siswa dapat memahami dan membuat poster ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, dengan kegiatan berlatih, maka siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca teks, maka siswa dapat menyebutkan kata kunci perkiraan informasi pada teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang ditemukan pada judul. Jadi itu anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak hebatku sekalian, selanjutnya silakan perhatikan di buku siswa kalian masing-masing. Satu orang Bapak minta, silakan Diki bacakan dengan suara nyaring tentang teks yang ada dalam balon kalimat dalam buku siswa kalian. Silakan Bapak berikan kesempatan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Diki yang sudah membacakan untuk kita semua anak-anakku sekalian. Jadi dalam balon kalimat itu sedikit mengutip bahwa tentang bagaimana kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan positif di masa pubertas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan digambarkan melalui poster. Kalian akan mengamati tentang masalah poster nanti. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh tentang poster, Bapak mau tanyakan untuk kepada kalian masing-masing, adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat poster? Ada? Tolong angkat tangan. Ya, silakan. Anita, Gaida pernah melihat poster? Ya, di mana? Coba Gaida, di mana? Di pasar. Nah, kemudian siapa lagi yang pernah? Iqmal. Di mana, Nak? Di rumah sakit. Iya, jadi banyak ya poster yang kita temukan di tempat-tempat umum. Itu poster. Nah, kemudian kalau kalian pernah melihat poster, nah sekarang menjadi pertanyaan lain bahwa adakah di antara kalian yang pernah membuat poster? Ayo jawab. Siapa yang pernah membuat poster di rumahnya? Siapa? Hamid pernah? Poster tentang apa? Oh, tentang virus corona. Bisa buat poster dengan siapa? Bantuan siapa? Oh iya, bantuan pamannya sudah pernah membuat poster. Jadi bagus, kita berikan apresiasi dulu untuk Hamid. Dia sudah pernah membuat poster. Nah, kalau anak-anakku sekalian sudah ada yang pernah mencoba membuat poster, kemudian ada yang pernah melihat poster. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan ke kalian masing-masing, apa sih yang dimaksud dengan poster? Nah, sekarang kalian tuangkan dalam pikiran kalian masing-masing atau pengetahuan kalian masing-masing tentang poster dalam buku kalian masing-masing. Jadi Bapak akan menunggu jawaban dari kalian. Menurut kalian maksud dari poster itu apa atau pengertian dari poster itu apa? Berikan kesempatan untuk kalian mencatat dalam buku kalian masing-masing.
Baik anak hebatku sekalian, kalau sudah mencatat semua, nah sekarang Bapak akan tanyakan perwakilan dari antara kalian. Ayo, siapa yang bisa menjawab bahwa pengertian poster seperti ini? Ada yang bisa? Silakan Dika, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Dika. Ada lagi yang lain? Mungkin ada lagi yang lain? Aini, silakan Aini. Iya, mari kita berikan tepuk tangan juga untuk Aini. Jadi baik anak-anakku sekalian, jadi semua jawaban anak-anakku sekalian berkaitan dengan poster tadi itu betul. Tidak ada yang salah berkaitan dengan poster. Jadi pengertian poster itu adalah desain atau karya seni yang komposisi gambar dan hurufnya itu dituangkan dalam kertas yang berukuran besar, itu baru namanya poster. Jadi poster itu sering kita jumpai di tempat umum ya, seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi pembelajaran tadi, di rumah sakit, di jalan, di kepolisian dan sebagainya sering kita jumpai yang namanya poster. Jadi yang poster itu memang memberikan informasi atau memberikan pesan kepada orang lain ketika mudah dipahami atau mudah dibaca dan diterima oleh orang lain, orang yang membacanya, maka poster tersebut dikatakan poster yang baik dan poster yang informatif. Jadi itu anak-anakku sekalian berkaitan dengan poster yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan masalah poster. Selanjutnya anak-anak hebatku sekalian, sekarang Bapak berikan kesempatan kalian untuk mengamati dalam buku kalian masing-masing tentang bentuk poster seperti ini. Silakan diamati posternya anak-anakku sekalian. Bapak berikan waktu untuk kalian untuk mengamati poster tersebut. Kalau sudah, anak-anakku sekalian sudah mengamati secara seksama, kemudian kira-kira di antara kalian adakah yang bisa menjelaskan isi dan maksud dari poster tersebut? Ada yang bisa di antara kalian? Ada yang bisa? Siapa di antara kalian? Hamid bisa? Oke, silakan Bapak berikan kesempatan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Hamid atas penjelasannya. Ada lagi yang lain siapa? Gaida, silakan nak, Bapak berikan kesempatan. Iya, kita berikan aplaus juga untuk Gaida. Jadi maksud dari poster tadi itu menjelaskan tentang ada 6 tips untuk sukses di pubertas. Itu yang pertama itu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti dan paling utama. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk terus mencari informasi, bertanya tentang masalah pubertas. Kemudian yang ketiga itu bertindak atau berpikir selalu yang positif. Jadi berpikir, bertindak yang positif. Yang keempat itu selalu membaca buku-buku pengetahuan. Kelima, pilih teman-teman yang baik atau sahabat-sahabat yang baik. Dan yang keenam yaitu mengembangkan hobi atau bakat yang kita miliki. Jadi itu 6 tips sukses di masa pubertas. Jadi itu anak-anakku sekalian, semoga paham dengan gambaran atau penjelasan berkaitan dengan isi dari poster yang sudah kita contohkan tadi. Berikutnya anak-anak hebatku sekalian, selanjutnya Pak beri kesempatan untuk kalian, kepada kalian sekalian untuk membaca dalam buku kalian masing-masing itu tentang unsur-unsur dalam membuat sebuah poster. Di situ sudah tertera jelas itu unsur-unsurnya seperti apa saja. Ada 4 unsur di sana. Itu mulai dari judul sampai dengan yang tentang daftar pusaka atau sumbernya. Silakan dibaca baik-baik tentang unsur-unsur tersebut. Setelah itu Bapak memberikan tugas untuk kelompok bersama. Bapak beri kesempatan untuk kalian membaca teks bacaan tersebut. Silakan. Baik, anak-anak hebatku sekalian, kalau kalian sudah membaca semua unsur-unsur yang ada dalam buku siswa kalian tadi berkaitan dengan cara membuat poster, berikutnya Bapak akan bagikan kalian dengan beberapa kelompok yang ada. Jadi tiap kelompok itu ada 4 anak ya. Jadi nanti Bapak bagikan untuk kalian. Jadi itu anak-anakku sekalian. Jadi silakan dengan teman-teman atau masing-masing dengan teman kelompoknya, silakan mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing itu tentang kerangka perencanaan poster dengan tema pubertas, dan kemudian dari tema tersebut nanti dikembangkan dalam bentuk judul, yaitu tugas kalian dengan kelompoknya masing-masing. Silakan hasilnya dituangkan dalam selembar kertas, nanti dikumpulkan kepada Bapak untuk Bapak berikan. Bapak berikan kesempatan untuk kalian lakukan, kerjakan dari sekarang. Silakan anak-anak sekalian. Baik, anak-anak hebatku sekalian, kalau ini sudah dengan kelompoknya masing-masing tadi, kalau sudah selesai lembaran kertasnya, silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di situ untuk Bapak nilai dan Bapak periksa nantinya. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah kumpulkan semua, selanjutnya buka kembali buku siswa kalian masing-masing. Sekarang baca di salah satu teks bacaan berkaitan dengan jadi aktivis seorang bocah atau aktivis peduli lingkungan. Seorang bocah kumpulkan 650 kg koran bekas. Silakan baca bacaan teks tersebut. Jadi sekali lagi fokus pada teks bacaan yang ada. Silakan membaca.
Baik, anak hebatku sekalian, kalau sudah semua membaca teks bacaan tadi, nah sekarang sebelum Bapak berikan kalian untuk tugas lebih lanjut untuk berlatih, jadi Bapak mau tanyakan di kalian. Jadi kira-kira apa atau adakah yang tahu di antara kalian kira-kira apa yang dilakukan oleh Flavian Abesam itu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu di sini? Diki? Ayo. Siapa lagi? Hamid bisa? Iya. Coba sampaikan nak. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Hamid. Ya betul ya. Jadi Flavian Abesam itu patut kita contohi karena apa? Dia salah seorang bocah yang berusia 11 tahun, berasal dari Abu Dhabi. Kemudian dia mengumpulkan koran-koran bekas sejumlah yang cukup banyak, 650 kg, dan handphone yang bekas yang sisa itu sekitar 60 handphone genggam. Kemudian didaur ulang. Ini dilakukan oleh Flavian sebagai perwujudan untuk menjaga lingkungan. Supaya apa? Supaya bersih. Jadi itu termasuk tindakan positif. Jadi itu anak-anakku sekalian. Jadi berkaitan dengan secara garis besar seperti itu terkait dengan teks bacaan yang tadi. Berikutnya anak-anakku sekalian, silakan buka kembali di buku bacaan kalian di bawah teks bacaan tadi. Silakan kerjakan di Ayo Berlatih itu. Ada beberapa pertanyaan di antaranya yang mungkin yang pertama judul dari teks bacaan tadi, kemudian yang kedua adanya kata kunci. Kata kunci dari teks bacaan itu tadi apa? Kira-kira bisa disebutkan di situ minimal 2 atau 3 boleh. Kemudian yang ketiga itu perkiraan informasi penting yang ada dalam teks bacaan tadi. Silakan dijawab dalam kolom jawaban tersebut. Boleh menggunakan buku pekerjaan kalian masing-masing. Jadi kalau sudah nanti bisa langsung dikumpulkan di Pak. Jadi silakan dan selamat mengerjakan. Oke, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian sudah mengumpulkan semua tugasnya atau pekerjaan kalian hari ini. Insya Allah nanti Bapak akan berikan penilaian khusus semua tugas yang kalian sudah kerjakan pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak akan sampaikan lagi kepada kalian sebelum kita akhiri, silakan diresum kembali atau dibuat kembali, ditulis dalam buku catatan kalian masing-masing sebelum kalian pulang nanti kita akhiri pembelajaran. Poin-poin penting apa saja selama pembelajaran kita ini berlangsung terkait dengan materi pembelajaran kita. Silakan ditulis. Mungkin mulai pertama dari poster, kemudian sampai di kata kunci atau perkiraan informasinya. Jadi silakan ditulis nanti dalam teks buku bacaan kalian. Kalau sudah semua, silakan dikumpulkan kembali untuk Pak nanti nilaikan sama-sama dengan pekerjaan lainnya. Baik, itu anak-anakku sekalian, itu tadi serangkaian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian selalu menjadi anak-anak yang mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan positif, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa ada 6 tips di masa pubertas itu yang perlu sudah kita garis bawahi, yang perlu kalian jalankan, yang perlu kalian lakukan dalam kehidupan atau diwujud nyatakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi itu saja anak-anakku sekalian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya pada kesempatan hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan pelajaran lainnya yang lebih menarik lagi. Baik anak-anak sekalian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.